Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pinggiran Danau Toba saya menyampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan dari Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayat 35. Berdasarkan firman Tuhan ini, saya mau mengajak kita untuk memberi perhatian dan merenungkan 4 hal. Pertama, kehadiran yang bermakna dan membangun. Pada ayat 31 dikatakan, sesudah Yudas pergi. Ini ada hubungannya dengan peristiwa sebelumnya. Pada ayat 21 kita baca, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Pada akhirnya murid-murid lain dan kita pun mengetahui bahwa yang dimaksudkan Yesus adalah Yudas. Yudas ini adalah bendahara mereka. Tugasnya sebenarnya menyerahkan uang untuk keperluan, menyerahkan pertanggungjawaban penata layanannya, tetapi justru menyerahkan Yesus. Kini bendahara Yudas sudah pergi, seperti ayat 31 tadi, dan saatnya Yesus berbicara dengan ke-11 murid yang lain, mereka yang setia kepada Tuhan. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa kehadiran orang jahat biasanya menghalangi percakapan yang membangun. Masing-masing kita punya tugas dan tanggung jawab. Tugas kitalah melakukannya dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya dalam keterhubungan dengan Tuhan. Hendaklah kehadiran kita dalam sebuah persekutuan bukan sumber masalah, tetapi bagian dari solusi. Kedua, anak manusia dipermuliakan. Yesus memberitahukan peristiwa yang akan terjadi, yaitu penyalipannya. Artinya penderitaan. Tapi ia katakan bahwa ia dipermuliakan. Terlihat seperti bertolak belakang. Dalam hal ini dipermuliakan artinya Yesus yang disebut di sini anak manusia, ia adalah Tuhan. Dipermuliakan karena ia menang atas iblis dan maut. Dipermuliakan karena Yesus mengerjakan keselamatan yang tidak dapat diberikan oleh apa dan siapapun di dunia ini. Bagi dunia, salib adalah kebodohan. Salib adalah kekalahan. Tetapi Yesus dipermuliakan. Dan bagi kita, hidup kita hari ini adalah buah dari kemenangan Tuhan atas salib. Karena Kristus dipermuliakan. Ketiga, anak-anak Tuhan. Dalam ayat 33 dikatakan, hai anak-anakku, kata Yesus. Ini menonjolkan kelembutan dan belas kasihan Yesus, bukan menyoroti kelemahan para murid. Murid tidak akan melihat Yesus lagi seperti biasanya sebelumnya. Mereka tidak lagi bertemu dengan Yesus secara fisik, tetapi sebutan anak-anakku adalah sebuah jaminan akan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan kepada mereka. Ini juga sekaligus sebagai amanat bagi para murid agar mereka menunjukkan dalam kehidupan mereka keseharian sebagai anak-anak Tuhan. Kabar sukacita bagi kita ialah bahwa Tuhan yang menyebut murid-muridnya dulu, anak-anakku. Ia adalah Tuhan yang sama, yang menyebut saudara dan saya, anak-anakku. Ia mengasihi kita, ia menyelamatkan kita. Untuk itu, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan melalui keteladanan hidup. Yang keempat, yang terakhir, perintah baru, yaitu saling mengasihi. Dalam ayat 34 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu
supaya kamu saling mengasihi. Ini tidak sebuah usul, bukan sebuah saran, tetapi ini adalah sebuah perintah. Dilanjutkan dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Hanya saja kita mengasihi bukan dari diri kita sendiri, tetapi karena kasih Allah itu sendiri. Firman Tuhan 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 dengan tegas mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudaraku, hendaklah hidup kita menjadi kesaksian bagi dunia. Tidak saling sikut, tidak saling caci, tidak saling menghakimi, tetapi saling mengasihi. Itulah kesaksian kita kepada dunia. Hidup kita saat ini adalah bukti kasih Tuhan kepada kita. Biarlah kasih Tuhan terpancar dan mengalir dari hidup kita. Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Amin.